Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja topik pembahasan hari ini. Masih mengenal database dan DBMS dan bagaimana membuat ke dalam tabel dan ERD nantinya. Nah, itu yang harus kita pahami dulu di awal. Nah, sebelumnya saya akan tayangkan PowerPoint-nya. Nah, kita lihat di pertemuan 2 ini. Ini mahasiswa diharapkan mengenal istilah-istilah ya. Anda harus paham istilah semuanya. Kemudian DBMS itu apa? Jadi kalau secara prinsip DBMS itu merupakan penghubung antara database dengan aplikasi database. Nah, tentunya Anda akan paham seperti di kampus, database akademik kita akan berhubungan satu sama lain, baik dari dosen, mahasiswa, sampai ke L2 Dikti, bahkan sampai ke ke Kemendikbud yang dikenal dengan PDPT Dikti. Itu yang database kita yang ada di kementerian, sehingga data mahasiswa itu kalau dicek, kalau Anda terdaftar pasti akan ketemu. Tapi kalau Anda terdaftar, berarti Anda tidak mahasiswa dan Mandaras. Nah, kemudian DBMS akan mengatur dan mengontrol aktivitas database tadi. Ya, ini hal-hal yang harus kita pahami di sini. Oke. Nah, kemudian contoh dari DBMS itu apa? Nah, yang kita pakai ini yang pertama, Microsoft Access. Ya, yang lainnya tidak saya ajarkan karena itu di bidang ilmu informatika dan lainnya. Nah, itu yang harus Anda pahami. Berikut. Ini kita lihat. Nah, ini fungsi dan kegunaan dari database itu apa? Anda akan buat database nanti baik secara tugas mandiri atau pas di UAS nantinya. Nah, kemudian membuat tabel seperti yang sudah pernah saya suruh kemarin, struktur pendukung, membaca database-nya, update, ya bagaimana kita manipulasi nantinya. Untuk struktur database itu gimana nanti dijelasin di bawah, menjalankan aturan, rule-nya one to many, apa one to one, apa many to many. Dan melakukan kontrol terhadap aturan-aturan yang ada. Serta nanti harus kita jaga keamanan. Dan terakhir kita harus membuat backup. Sebentar, ini ada coretan apa kok muncul gitu. Nah, itu dia yang harus kita lihat selanjutnya. Nah, ini nanti Anda harus mengenal nanti apa istilahnya referential integrity constraint. Jadi di BMS itu banyak mengenal constraint atau semacam batasan. Salah satu yang penting adalah referential integritas. Nah, referential integritas itu memastikan bahwa nilai dari suatu kolom pada satu tabel valid berdasarkan value pada tabel lain. Jadi seperti nomor BP Anda itu akan bisa dianggap sebagai value data. Misalnya angka nomor BP seseorang, misalnya 19 sekian-sekian, itu value. Itu. Ya. Nah, jika 5 dimasukkan pada consumer ID dalam tabel project, maka konsumen akan mempunyai konsumen ID-nya dengan nilai 5 tadi. Sama dengan contoh yang saya sebut dari nomor BP tadi. Ya, kalau saya sebagai seorang dosen, itu akan kelihatan NIDN. Itu biasanya dari seorang dosen. Jadi dosen itu punya NIDN. Ya. Nah, NIDN saya 10.09.07.63.01. Nah, itu dia yang value itu. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang apa betul yang dikatakan dengan database? Sesuai dengan definisi pertemuan yang pertama kemarin, database itu dapat diartikan sebagai kumpulan dari informasi atau data yang saling berhubungan atau berelasi, mempunyai satu topik atau tujuan tertentu. Nah, jadi kalau kita di rumah sakit, database apa namanya? Rumah sakit. Kalau di kampus, database akademis. Ya, nah, bukan database mahasiswa, tapi database akademis namanya. Oke, itu pengertian dari sebuah database. Anda harus bisa mencari objek-objek lain nantinya. Ya, seperti zaman sekarang yang terjadi COVID-19, seperti database COVID. Ya, nah itu contoh-contoh yang harus kita pahami. Nah, berikut. Ada 3 tahapan untuk membangun suatu database. Nah, kita harus mengumpulkan atau mendefinisikan kebutuhan. Dalam hal ini, Anda menyebutkan hal-hal yang dibutuhkan dalam membangun aplikasi. Nah,
Tentu Anda harus memahami nanti ya, ini yang saya sebut tadi ERD tadi di awal. Ya. Nah, bagaimana membuat ERD model ini? Nah, Anda berangkat dari tabel juga bisa, berangkat dari ERD juga bisa, tergantung Anda memahaminya nanti. Nah, dalam membangun sebuah rancangan database, ini yang Anda perhatikan, bahwanya ada tabel, relationship, indeks, struktur lain. Karena kita membuat tabel. Jadi Anda harus latihan-latihan untuk membuat bentuk-bentuk tabel itu. Jangan sembarangan tabel. Kalau tabel Excel boleh sembarangan, tetapi nanti di dalam akses dia terkunci. Ya. Jadi kalau terjadi pengulangan dia akan redundan. Itu yang harus Anda pahami di sini. Good. Nah, implementasinya, jadi database itu implementasinya cukup luas. Membuat database, membuat tabel dan relasi, membuat struktur lain. Ini mengisi atau menginput data, membuat aplikasi dan melakukan uji coba. Nah, itu implementasi yang harus Anda jalani. Oke, saya lanjut. Nah, ini kita lihat suatu contoh dalam pembuatan ERD. Nah, nanti Anda menyiapkan sebuah software yang namanya Microsoft Visio, supaya Anda mudah membuat ini. Nah, untuk mengetahui hal berikut, Anda harus tahu entity, atribut, dan key, relationship, dan link. Nah, ini Anda lihat simbol yang seperti ini. Kalau ini mungkin agak sulit Anda pahami, nanti kita ganti dengan one to many. Ini one, ini many. Ya, ini one dan many lagi. Nah, jadi kita lihat mana yang entity. Ada berapa entity di sini? 1, 2, 3, 4. 4 entity. Sekarang ada berapa relasi? 1, 2, 3, 4 relasi. Nah, ada berapa atribut? Nih, atribut semuanya. Ini atribut semuanya. Ini atribut semuanya. Ini atribut semuanya. Nah, link mana yang link? Ini link nih, link, ini link, ini link, ini link, ini link, ini link, dan ini link, dan ini link. Ya, tapi di link itu nanti ada hubungan istilahnya yang diberi nama one to many dan many to many. Ya, tapi ini tidak ditulis, nanti kita simpulkan. Nah, kemudian ada key, mana yang key? Nah, konsumen, mana yang sebagai key? Yaitu konsumen number. Kalau nama diambil apa yang terjadi? Terjadi nama yang sama. Nah, itu dia yang key. Di sini mana yang key? Yaitu PO number. Yang nomor orderan itu hanya 1. Nah, konsumen number. Dari sini diambilnya nanti. Nah, kemudian di sini item number. Nah, biasanya di awal-awal itu akan menunjukkan sebagai primary key. Ya. Nah, lain halnya di sini, kalau ada PO di sini ada PO, berarti itu sebagai foreign key dia di sini nanti. Kalau ini sebagai primary key, ini sebagai primary key. Nah, kalau di sini sudah menjadi ini, item number, sorry, PO number, ini sudah foreign key. Konsumen di mana adanya? Nah, tidak ada konsumen ya. Line item number, tidak ada. Ini juga akan menunjukkan foreign key di sini. Nah, begitu juga untuk ini. Ini juga foreign key. Jadi yang primary key hanya ini foreign key semuanya lagi. Nah, itu dasar yang harus Anda pahami. Nah, sebelum membuat ini, apa yang harus Anda pahami lagi? Anda kuasai konsep database yang akan Anda bangun itu. Ini contoh tentang database apa ini? Penjualan dan pembelian. Ya. Nah, oke. Saya lanjut, nanti kita buatnya harus Anda pahami dulu. Entity apa? Individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Nah, ini contoh-contohnya. Pegawai, pelanggan, mahasiswa, mata kuliah, dosen, pasien, dan nasabah. Tapi menempatkan itu nanti sesuaikan database yang Anda bangun. Di mana posisinya itu. Oke, lanjut. Entity dalam ER. Nah, Anda harus menggambarkan entity itu dalam bentuk 4 persegi panjang nantinya. Ya. Nah, ini contohnya dari cerita yang di awal tadi. Atribut menerangkan karakteristik dari suatu entity. Jadi, kalau mahasiswa atributnya apa? Nomor BP, nama, alamat, dan seterusnya. Nah, ini contoh atribut biasa. Ini atribut sebagai key. Nah, jadi nanti Anda harus membuat garis seperti ini atributnya. Jadi menunjukkan sebagai key. Supaya jelas. Ya. Kadang-kadang orang melupakan itu. Nah, inilah harus Anda pahami. Itu.
Hubungan antara entiti dengan atribut yang digambarkan sebagai berikut. Nah, ini entiti pegawai. Nanti Anda harus bisa memberi entiti mahasiswa, dosen, dan segala macamnya. Nah, ini yang sebagai primary key NIP. Nah, terus apa lagi? Nama, alamat, jenis kelamin. Ini penempatan ini terserah Anda, pokoknya ada linknya dengan ini. Nah, itu contoh dari hubungan entiti dengan atribut. Berikut. Ada beberapa jenis atribut, yaitu simple dan composite. Kalau yang simple apa? Tidak dapat diuraikan lagi. Jadi entiti pegawai, atributnya jenis kelamin, tidak dapat diuraikan lagi. Nah, kalau yang composite, yang masih dapat diuraikan, pada entiti pegawai, atribut alamat, nah ini dia masih bisa dijabarkan lagi. Nah, sekarang apa? Misalnya nama kota, kode pos. Nah, itu yang composite. Berikut, single value attribute, atribut yang paling banyak memiliki satu nilai untuk setiap record. Contoh pada ini adalah NIP, nah, nama, alamat, TTL. Itu hanya mempunyai alamat yang, jika pegawai yang punya alamat lebih dari satu, maka hanya satu data yang bisa dimasukkan. Nah, kenapa? Karena ini hanya tergantung pada NIP ini. Ya. Nah, kemudian yang multi, jadi yang multi itu yang lebih dari satu, tetapi dengan jenis yang sama. Contoh, hobi misalnya. Nah, hobi itu lebih dari satu kan. Nah, itulah kira-kira bentuk dari jenis-jenis atribut tadi. Simple, composite, single, multi-value. Yang mana yang mau Anda pakai tergantung Anda nantinya dalam merancang sebuah database. Oke. Mandatory, atribut yang harus mempunyai isi data. Jadi atribut yang mempunyai sifat mandatory tidak boleh kosong, jadi tidak boleh nol. Contoh pada itu, NIP itu tidak boleh kosong, nama tidak boleh kosong. Atribut yang bersifat yang lain bersifat non-mandatory. Jadi ada database itu nggak boleh kosong, harus kita isikan. Kemudian derived atribut, atribut yang nilai-nilai dapat dari turunan atau pengolahan atribut lainnya. Para entiti pegawai tadi ditambahkan atribut tahun masuk. Nah, jika nilai atribut NIP adalah 98, maka itu bisa dinyatakan sebagai ini. Sama dengan nomor BP Anda, apa di depan itu 20 sekian, 19 sekian. Nah, itu artinya apa? Yang bisa ditambahkan sebagai awalan tahun atau satu kode yang kita inginkan. Nah, begitu. Kemudian key, nah, ini ada key yang unik dan ada yang non-unik. Key satu atau lebih kolom dari tabel yang digunakan untuk identifikasi suatu baris. Ada dua macam. Unique key, setiap baris berisi data yang berbeda, dapat digunakan sebagai penanda setiap baris atau record. Nah, yang mana tadi itu? Nah, itu adalah nomor BP. Ya. Dan lain hal nanti yang non-unique key dapat data berada pada baris kemungkinan terdapat dalam data yang sama. Dapat digunakan sebagai penanda kelompok baris record. Nah, jadi nanti kalau ada nomor BP Anda yang berulang, berarti itu non-key, ya sebagai foreign key. Pahami pengertian ini. Jadi Anda tadi diharapkan pengertian itu. Composite key adalah key yang terdiri dari dua atau lebih atribut. Berarti dalam satu entity ada yang lebih. Ya. Ada saat jika suatu key menjadi unik apabila harus menggunakan composite key. Jadi baru lengkap apabila dibagi seperti itu. Ya, seperti di nomor BP Anda itu ada tahun, ada prodi biasanya itu. Baru nomor urut mahasiswa. Begitu. Nah, kemudian kandidat key. Ini disebut juga sebagai kandidat karena key tersebut akan digunakan sebagai primary key. Kandidat key adalah key yang unit. Ini sebagai calon baru ya, tergantung perancangan database kita. Nah, berikut. Primary key adalah salah satu dari kandidat key yang terpilih. Apabila mengetahui isi dari primary key, maka akan dapat melihat isi record dengan mudah. Nah, tadi saya sudah beri contoh. Primary key itu nomor BP ya. Kemudian foreign key. Untuk mempertahankan relasi diperlukan adanya foreign key. Jadi supaya bagus relasi itu, maka nanti ya, seperti Anda di mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, Anda akan terjadi seperti itu. Primary key dan foreign key. Ya. Dan foreign key pada mata kuliah itu bisa juga menjadi primary key. Ini ditentukan untuk suatu hubungan dengan relasi dosen. Nah, jadi relasi itu bisa dikembangkan dan dibangun dalam sebuah struktur yang jelas. Berikut,
relasi lagi. Nah, relasi ini menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entity yang berasal dari entity set yang berbeda. Nah, contoh gambarnya seperti ini, tolong diingat bagaimana menggambarkan nanti. Kemudian, link itu hubungan antara entity dengan relasi yang menunjukkan jenis. Nah, ini yang saya sebut tadi, ini garis. Kan panah ya, harus garis. Nah, pegawai banyak, satu perusahaan. Jadi, membacanya dari mana? Tergantung dari sisi mana. Nah, kalau di sini pegawai banyak, kalau ini satu perusahaan. Satu perusahaan bekerja pada, banyak pegawai bekerja pada satu perusahaan. Nah, berarti itu. Tapi kalau satu di sini, seorang pegawai bekerja pada banyak perusahaan. Nah, tergantung Anda menganalisa hubungan tadi. Berikut, entity dapat dihubungkan satu dengan lain dalam satu relationship. Ini yang terjadi. Ya. Berarti tingkatan relasi menyatakan jumlah himpunan entity yang terhubung pada relasi. Tingkat 2 adalah binary relationship, terhubung dengan 2 entity, 3 entity. Nah, mana itu yang contoh itu? Lihat di sini. Nah, ini 2, ini 3. Nah, mata kuliah, dosen. Artinya apa ini? Ini bukan mata kuliah, ini kuliah. Sama dengan sekarang Anda sedang kuliah atau belajar. Ya. Nah, ini contoh dalam bentuk relasi. Linknya belum terjadi. Ya. Nah, jadi satu kunci banyak pegawai atau kebaliknya. Oke. Ini banyak mata kuliah, banyak dosen dan sedang berjalan seperti ini misalnya sekarang. Oke. Nah, kalau one to one, satu nilai dari entity A berhubungan terdapat pada suatu entity B. Demikian juga sebaliknya ini. Jadi saya misalnya memiliki satu kunci ruangan atau saya memiliki satu kursi dan satu meja. Ya, begitu contohnya. Nah, kalau seperti sekarang apa yang terjadi? Anda hanya bisa mengikuti kuliah saat sekarang dengan satu dosen. Ya apa enggak itu? Nah, itu yang harus Anda pahami. Karena tidak mungkin Anda kuliah pada jam yang sama dengan 2 mata kuliah dan 2 orang dosen. Itu pemetaannya. Oke, itu yang harus Anda pahami. Nah, one to many. One to many suatu nilai dari entity A berhubungan dengan nilai pada entity B. Nah, satu pegawai bekerja hanya pada satu departemen dan satu departemen mempunyai banyak pegawai. Nah, ini. Di satu departemen mempunyai banyak pegawai. Nah, contoh seperti saya di ICT, itu saya punya staff ada 3. Ya. Nah, kalau departemen saya sudah besar, nanti akan bertambah juga. Nah, itu penggambarannya. Ya. Nah, atau di bidang lain, departemen lain seperti BAK itu banyak operator-operatornya juga. Oke. Nah, itu dari suatu unit atau departemen. Berikut yang many to many. Jadi ada 3 yang harus Anda pahami. Berapa nilai pada entity A berhubungan dengan banyak nilai pada entity B. Contoh, seorang pegawai mungkin mempunyai beberapa keterampilan. Beberapa keterampilan dimiliki oleh beberapa pegawai. Nah, ini sama dengan ini tadi hobi tadi, ya. Nah, ini skill banyak, pegawai juga banyak. Nah, sama dengan hobi, ya. Nah, apa lagi yang bisa Anda implementasikan seperti itu? Jadi Anda jangan bersifat kaku dengan pemberian contoh. Ya. Good. Nah, berarti ini sudah selesai presentasi saya. Nah, sekarang apa yang harus Anda kerjakan? Nah, apa yang harus Anda kerjakan? Nah, lihat demo saya dengan menggunakan Visio ya. Bentar, Visio tadi sudah aktif. Oke, kita lihat penggunaan Visio. Nah, nanti Anda buka file Visio. Nah, tentunya nanti seperti ini, file new, keluar ini pilihannya banyak, bisnis, ini bisnis.
ini engineering, ya. Jadi nanti Anda lihat isian yang di sini, Anda tinggal pilih. Nah, kita ada yang punya spesifik, tapi saya ngasihnya maunya yang basic flowchart aja dulu. Ini engineer, ini flowchart, dan ini general, ya. Kemudian maps, ini network, ini schedule, ini software and database. Nah, untuk database yang seperti kita pelajari tadi, ini tidak cocok dia, maka kita ambil yang flowchart saja. Nah, basic flowchart, klik, create. Nah, seperti itu. Ini kecil, bagaimana bisa menjadikan 100%. Nah, ini kan 26% ini, 100% kan. Oke, simbol yang harus Anda kuasai ada 4. Nah, ini dia. Sebagai entity. Simbol yang kedua, relasi. Relationship. Simbol yang ketiga, saya ambil terminator, itu adalah atribut. Nah, tolong dipahami ini semuanya. Ini saya menebalkan supaya Anda kelihatan. Nah, sekarang ambil yang garis, dia bukan panah ya. Di sini nggak ada, maka Anda tampilkan dengan view, toolbar, drawing. Nah, ini dia, baru keluar garis di sini. Masukkan di sini. Ini yang garis. Jadi garis itu coba 3 menjelaskan seperti yang tadi. One to one, one to many, many to many, tapi dibuat dengan M. Ya, N bisa dibuat seperti itu, atau NM. Oke, tolong dipahami untuk yang seperti itu. Nah, itu dasarnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, nah sekarang bagaimana kita membuat seperti contoh yang sudah ada tadi. Nah, tergantung yang Anda gambar. Saya buat yang mudah aja dulu ya, nanti Anda bisa cari sendiri. Nah, contoh, saya buat entity apa nih, lihat. Saya isi langsung, mahasiswa, saya singkat aja, relasi apanya belakangan, lalu ini mata kuliah, nah saya bisa ambil entity, dosen, berarti saya harus nambah relasi. Nah, sekarang hubungan ini dengan hubungan apa yang cocok ini? Saya diluruskan aja nanti ya. Ini mahasiswa ambil. Nah, berarti hurufnya nanti ini seorang mahasiswa akan ngambil banyak mata kuliah. Berarti Anda ngisi KRS. Nah, atribut-atributnya apa? Saya contohkan hanya beberapa, saya tidak sampai selesai. Ini nomor BP. Nah, ingat tadi saya mau kasih primary key, kasih garis, saya warnain supaya Anda ketahuan. Ya. Kemudian ini nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir. Nah, ini kita linkkan. Nah, tadi kan sudah ada.
Nah ini, lalu ambil mata kuliah lagi. Mata kuliah tentunya ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester. Kode mata kuliah, ini saya beri primary key lagi. Nama mata kuliah, SKS, semester. Nah, ini saya linkkan lagi di sini, garis ya, bukan panah. Oke, selesai untuk dua ini. Nah, kemudian antara mahasiswa dengan mata kuliah, itu bisa kita ambil juga atribut-atributnya, karena dari hasil hubungan relasi. Nah, yang jelas ini nomor BP dan kode mata kuliah. Nah, di sini tidak saya merahkan, karena ini bukan primary key, dia bukan sebagai foreign key. Nah, di sini bisa ditambahin lagi relasi apa yang terjadi. Misalnya, susunannya tergantung Anda nanti. Nah, misalnya ini nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai praktikum. Nah, itu. Nah, ini tidak ada primary key, karena hasil hubungan ini menghasilkan atribut lain. Nah, itu yang harus Anda rancang, bagaimana Anda merancangnya. Anda harus paham sekali dengan merancang sebuah database tadi. Oke, ini karena situasi saya kecil, jadi saya membuatnya seperti ini. Karena saya demokan kepada Anda ini. Oke, nah sekarang apa lagi yang belum saya relasikan, yaitu ini mahasiswa dengan mata kuliah dengan dosen. Nah, apa yang harus Anda ciptakan dalam ini? Nah, berarti kita harus cari ini dulu untuk dosen. Ini ada beberapa saya buat. NIDN, sorry. NIDN, nama, nomor HP. Nah, ini saya buat sebagai primary key. Saya garis bawahi, boleh saya bold. Nah, seperti itu. Oke, saya linkkan. Oke, seorang dosen, nah, banyak mata kuliah. Artinya apa? Ini mengampu. Mengampu itu mengampu itu sama dengan membimbing mata kuliah istilahnya. Atau sedang mengajar itu ya. Nah, oke. Nah, sekarang dengan ini sudah terjadi. Atribut ini apa yang muncul dari ini? Nah, nanti bisa muncul. Tentunya kode mata kuliah dan ini dulu. Kode mata kuliah, NIDN. Nah, ini nama kelas,
nama kelas, ini prodi atau jurusan, nah dan lain-lain. Dan lainnya bisa kira-kira Anda pahami? Bisa saja ngambil jam, tanggal. Jam atau shift ya. Tanggal mengajar. Nah, simpan di mana? Simpan seperti ini, file save as, simpan di folder Anda tadi. Nah, kalau saya masuk ke di sini, dan ini ERD Academy. Nah, sekarang kalau ini sudah selesai, bagaimana seperti Anda kemarin dari tabel ke ERD. Sekarang dari ERD ke tabel. Nah, saya stop ini, lalu aktifkan Excel. Excel, ya. Nah, berarti Anda buat tabel apa yang pertama tadi? Tabel mahasiswa. Nah, isi tabel mahasiswa apa tadi? Nomor BP, nama, alamat, dan seterusnya. Nah, ini nanti Anda isi ya. Anda BP berapa nih? 5, 18 ya. 18001. Andri. 18002. Ian, ini contoh aja ya, dan seterusnya. Di Excel bisa ditulis itu, di akses nanti nggak bisa. Sekarang tabel yang kedua, tabel apa? Mata kuliah. Kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester. Kode saya lupa ya, S501, S502, ini praktikum database 35, ini MK, saya nggak tahu mata kuliah Anda sekarang, saya buat contoh. Nah, lalu tadi relasinya apa? Nilai ya. Relasi nilai. Nah, tapi di sini apa yang saya ambil? Ini saya ambil. Saya pastekan. Ini juga saya pastekan. Nah, sambung tadi apa? Nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai praktikum. Ya, saya ambil. Ini 1801, saya ambil itu ya. Satu singkat ini. Nah, untuk si Andri ada dua, karena dia ngambil dua mata kuliah ini. Nah, saya tandai. Ini Andri. Dia mata kuliah.
501 S502. Nah, untuk si Dian 18002. Nah, kebetulan juga sama. Nah, nanti ada yang berbeda itu. Tergantung Anda mengambil dapat SKS-nya. Nah, kira-kira ini yang harus Anda pahami. Ingat, yang ini saya tandai sebagai apa dia. Ini sebagai primary key buat PK. Ini sebagai primary key juga. Ini sebagai foreign key. Nah, kerja Anda apa lagi? Nah, tambahkanlah yang 2 lagi. Tabel apa lagi tadi yang belum? Tabel dosen. Lalu relasinya tadi apa saya buat? Mengampu. Ampu. Oke, kita lanjutkan itu. Ya, pekerjaan Anda itu hari ini, praktekkan itu. Ini contoh dari saya buat dulu, sebanyak Anda 17 orang, mata kuliah Anda sebanyak 8 atau 9 itu, saya tidak tahu. Nah, nanti isinya berapa di sini. Dosennya juga sebanyak itu. Isi tabelnya seperti itu. Nah, sehingga Anda paham pemetaan database untuk saat Anda belajar sekarang ini. Oke, ada pertanyaan? Kira-kira itu tugas Anda dalam 2 hal, buat database tabelnya. Ya. Berarti lanjutan dari yang ini kan, Pak? Iya, lanjutan nanti. Ya. Baik, Pak. Ya. Ada yang lain mau ditanyakan? Saya simpan dulu. Database action. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Iya, Pak. Ada pertanyaan lain enggak? Ada, Pak. Tentang apa? Pertanyaannya di Microsoft Visio tuh, Pak. Kalau nggak ada di laptopnya gimana tuh, Pak? Ya, saya nggak bisa mengirim filenya besar. Berarti Anda download dan install. Bisa di-download itu. Atau minta tolong sama tempat penjualan komputer atau perbaikan komputer untuk install itu. Oke, seperti itu. Iya, Pak. Ya, karena saya tidak bisa bantu, karena kita belajar dari rumah, tidak ke kampus kan. Kalau kampus bisa Kalau juga. saya ke kampus, ada bisa tuh, Pak? Ya, bisa-bisa aja, tapi nanti minta tolong sama Bang Zen ya. Bang Zen pinjam ini atau minta pandai-pandai Anda aja lah. Bang Zen, Pak. Ya, kalau saya kadang-kala ya karena sibuk, kadang saya nggak punya stok. Nah, itu untuk cari software pandai-pandai aja. Mana yang lebih efisien ke kampus atau dekat tetangga atau mana? Ada lagi pertanyaan lain? Tidak, Pak. Nah, kalau nggak ada, berarti Anda bekerja sesuai yang saya minta tadi, nanti sekitar jam 10-an saya cek lagi, atau jam setengah 10 ya. Isi absen jangan lupa coba di Moodle atau di link yang bit.ly yang saya kirim. Karena kadangkala di Moodle Anda tidak bisa, ya. Jadi buat 2 absen. Di Moodle kalau bisa silakan, di bit.ly juga silakan. Silakan, ada pertanyaan lain? Enggak, Pak. Enggak, aman? Aman, Pak. Nah, kalau aman, penjelasan saya cukup sampai di sini. Tinggal Anda mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah saya ajarin tadi. Oke, boleh end meeting dari sini, tidak masalah. Karena saya akan menyimpan rekaman ini dan saya kirim lagi nanti ke Anda. Oke, Baik, Pak. ya, silakan.
Pak. Assalamualaikum Pak. Salam.